Makanya kayak Natalan kemarin saya telepon teman-teman saya Nasrani. Bro, saya bisa bantu apa itu? Sik, Pak. Punya sahabat pengusaha Chinese, dia Nasrani. Saya bilang, ucapkan selamat Natal ke dia. Mas, selamat Natal ya. Rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku Muslim merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Sesama Muslim masih ada permusuhan, masih saling menjelekkan, saling memfitnah. Ya, itu yang disayangkan. Kata Nabi SAW, yaqtuluna ahlal iman wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang beriman dan membiarkan orang menyembah berhala. Artinya apa? Berlaku baik kepada orang kafir, tapi bermusuhan dengan saudara muslim. Itu yang sangat luar biasa gitu loh. Ya, seperti yang sekarang ini. Mohon maaf. Seperti tahun baru, mengucapkan selamat Natal. Katanya harus toleransi. Tapi giliran orang kafir disuruh toleransi, tapi orang kafir nggak boleh toleransi kepada umat Islam. Tidak boleh suara azan terdengar di luar. Lihat di daerah Singapura, yang harusnya itu tanah Melayu, hanya satu masjid, Masjid Sultan, yang diperkenankan suara azan terdengar di luar. Masjid-masjid yang lain suara azan di dalam masjid. Saya bilang, buat apa azan di dalam masjid? Kan yang di dalam masjid orang datang ke masjid, mau sholat, mau diazanin ngapain? Kita azanin mereka yang lalai dari sholat, yang nggak tahu masuk waktunya sholat. Sampai-sampai di negara terbesar Islam kita di Indonesia, banyak orang tidak suka dengan suara azan. Terserah ente nggak suka dengan azan, karena yang nggak suka dengan suara azan adalah syaitan. Ya, katanya tidak boleh suara azan terdengar di luar. Itu musibah. Kenapa? Syiar Islam. Justru dalam mazhab Hanafi, di dalam kitab-kitab fikih mazhab Hanafi dikatakan, apabila sebuah penduduk negeri atau kota atau wilayah meninggalkan salah satu syiar Islam, diperangi oleh imam, penguasa atau hakim di wilayah tersebut. Syiar tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada yang azan di berbagai tempat. Kenapa? Alasannya mengganggu. Justru azan yang menandakan kedamaian. Itu panggilan salat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memenangkan agama Allah, Allah berikan kemenangan bagi kita. Sekarang tuh lihat, orang disuruh mengucapkan selamat Natal beralasan karena toleransi, tapi orang mengerjakan sunnah Nabi malah dituduh Wahabi, dituduh teroris dan lain sebagainya. Itu kan musibah. Memelihara jenggot dituduh macam-macam. Tapi bersalaman dengan orang atau mengucapkan selamat Natal dengan lahirnya anak Tuhan malah diperbolehkan. Kan suatu yang unik. Kan Nabi SAW, pertanyaan saya, di zaman Rasulullah orang Yahudi dan Nasrani ada. Dan Nabi ketika di Madinah orang Yahudi ada. Dan di Makkah juga demikian. Nah, kita coba perhatikan. Di zaman Nabi banyak orang Nasrani. Bahkan utusan-utusan Nasrani datang banyak. Dan berbagai macam wilayah di sekitar situ juga banyak orang Nasrani. Tapi Nabi tidak pernah mengucapkan. Atau Nabi kirim surat ucapan. Nggak ada. Ya, lakum dinukum waliyadin. Silakan punya peringatan, silakan punya ucapan, silakan tafadhal. Tapi tidak boleh dicampur adukan. Karena satu kalimat pengaruhnya besar, Pak. Cuma hanya sekedar selamat Natal atau apa, itu pengaruhnya besar. Kenapa? Kalau saya mau menikah dengan seorang perempuan, hanya satu kalimat yang dia awalnya menjadi haram, akhirnya menjadi halal. Betul nggak? Ketika saya bilang saya terima nikahnya, jadi halal nggak? Yang sebelumnya menjadi haram. Berarti satu kalimat punya di baliknya ada konsekuensi yang berat. Saya kalau bilang wallahi, demi Allah, kemudian saya bohong, kena kafarat. Cuma satu kalimat. Saya bilang sama istri, kamu cerai. Saya ceraikan kamu. Itu satu kalimat bisa melepaskan hubungan pernikahan. Apalagi cuma hanya sekedar, kata orang, cuma kalimat basa-basi. Kalau antum basa-basi berarti antum munafik. Lisan antum beda dengan hati. Kan diminta dalam Islam, harus lisan sesuai dengan hati. Hati dengan lisan. Betul nggak? Tapi itulah yang terjadi. Kenapa? Karena kita belum memenangkan agama Allah. Islam dimusuhi, sunnah Nabi dimusuhi. Tapi malah orang kafir disayangi, dicintai, malah dilakukan. Kan Allah sudah jelaskan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untuk kami agama. Udah, khalas. Dia mengerjakan ibadahnya, ritualnya sendiri. Kami juga punya ibadah, kami kerjakan sendiri. Tidak boleh saling menghina. Nggak boleh. Dalam Al-Quran nggak boleh. La tasubul ladina du'una min dunillah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kalau kita mencela Tuhan mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Maka dalam Islam itu dilarang, tidak boleh menghina. Seperti terjadi salah satu warga dari Saudi atau dari negara mana ke Thailand. Halo? Salah satu warga Saudi kalau nggak salah ke Thailand waktu itu.
Kan tahu sendiri kan Thailand itu banyak patung-patungnya gitu loh. Akhirnya dia naik di atas salah satu patung, dia kencingin tuh patung. Ya, merasa muslim punya ente, bukan zaman dulu Umar bin Khattab bisa membela kamu. Akhirnya dia ketika naik di atas patung itu dikencingin, akhirnya ditahan sama orang Thailand. Akhirnya mereka mau membunuh dia dan dijadikan sebagai kurban, pemberian kepada Tuhan mereka karena dia melecehkan Tuhan mereka. Akhirnya mereka hampir bunuh, akhirnya banyak desakan segala macam, akhirnya mereka memaafkan, tapi dengan syarat dia memberikan seserahan atau sesembahan kepada Tuhan mereka. Sama aja kekufuran, kemusyrikan. Kenapa kau dari awal melakukan itu? Maka untuk Tuhan atau agama yang lain kita tidak boleh. Silakan masing-masing mengerjakan ibadahnya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Untuk itu Allah ciptakan surga dan neraka. Kalau kita menginginkan semua orang penduduk bumi menjadi muslim, ya susah. Jangan satu negara, satu bumi, satu rumah aja kadang-kadang beda agama, beda pemahaman, beda keyakinan dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi, anaknya muslim, orang tuanya masih non. Ya itu tapi saling toleransi dalam masalah agama. Silakan masing-masing menjalankan agamanya sendiri.